kira pembelajaran 100% ini juga menjadi kebutuhan, tetapi tetap dengan banyak situasi sebenarnya. Ketika KPAI melakukan pengawasan kan 100% itu bisa bermakna tetap 100% datang dengan pengurangan, jumlah jam atau, dengan metode shift begitu ya. Itu kan juga, sangat beragam sesuai dengan, sekolahnya. Dan ini menjadi bagian yang, sekolah tetap harus memperhatikan kehati-hatian ini, karena tidak hanya soal, pandemi Covid yang belum berakhir, kita juga belum tahu nih ya dampak Covid setelah lebaran, dan juga, hepatitis misterius ini. Sekali lagi anak-anak ini karena sering, abai, maka guru yang harus terus mengingatkan. Guru pun harus, dengan sabar mengingatkan bahwa, kita belum selesai dari pandemi Covid dan juga ada tantangan hepatitis misterius. Kalau dilihat jumlah ini kan ya, ini berbahaya, kita sepakat, ini juga membahayakan anak dan menyebabkan korban meninggal, iya, tetapi kebutuhan yang lain juga, seperti sekolah ini adalah bagian dari kebutuhan pokok, sehingga kemudian nanti yang kita kedepankan adalah prevention atau pencegahan. Bagaimana agar anak-anak ini tetap bisa sekolah, tetapi, memperhatikan, protokol kesehatan, kemudian praktek-praktek baik selama pandemi Covid ini harus terus dilakukan. Itu Mhm. Mbak, saya kira itu ya bagian yang paling penting Mbak ya. Jadi, kalau misalnya anak-anak kan kadang pegang-pegang macam-macam gitu ya, bermain, terus dia haus, dia pengen makan, kadang-kadang langsung, itu kan juga menjadi salah satu sumber. Ini yang kalau sudah mulai kendor gitu ya, kita harus terus mengingatkan, guru-guru juga harus mengingatkan kepada murid, sekarang Oke, kita artinya punya tantangan monitoringnya baru seperti juga. apa nih Bu di sekolah, Bu? Ya, saya kira ada kerjasama dari guru, kemudian orang tua untuk sekali lagi mengajarkan kepada anak-anak, guru juga melakukan pengawasan justru di jam-jam krusial Mbak ya, terutama istirahat. Karena kan kalau selama pembelajaran itu mungkin malah, terkontrol gitu ya, tapi di jam-jam krusial seperti istirahat yang kemudian anak berjalan-jalan, termasuk makan gitu ya, itu yang justru menjadi jam krusial agar mengingatkan mereka tetap, menjaga kesehatan selama, makan dan minum tersebut. Oke, dari pandangan KPAI sendiri apakah Kemendikbud ini perlu untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait langkah pencegahan hepatitis akut misterius ini, Bu? Saya kira sebagai bentuk kehati-hatian, prevensi ini, pencegahan ini tetap, diperlukan. Kemendikbud, perlu mengevaluasi khususnya terkait dengan kantinnya, begitu ya. Karena kan, kalau salah satu sumber dari hepatitis misterius adalah ketika, anak-anak ini makan dan minum. Dan ini, penting untuk diperhatikan agar anak-anak tetap seperti semula membawa bekal, begitu ya, dari rumah, kemudian mencuci tangan, sebelum, makan dan minum. Ini saya kira tetap, penting untuk diupayakan gitu ya, minimal sampai kemudian tahun ajaran baru kita melihat bagaimana progres pandemi sekaligus juga, hepatitis misterius ini. Mitigasi seperti apa sih Bu yang perlu dilakukan oleh sekolah maupun tenaga pendidik jika di suatu sekolah ditemukan kasus hepatitis akut ini? Ya, kejadian yang ada ini kan seringkali terlambat, Mbak, ya. Jadi sudah, dalam kondisi akut, baru anak dibawa ke rumah sakit. Kondisi lemah, demam, diare, muntah, dan seterusnya itu kan menjadi kondisi awal. Saya kira ketika pandemi, sekolah-sekolah ini sudah memiliki kerjasama yang baik dengan puskesmas, maka, saya kira, kerjasama ini terus dilanjutkan dengan mitigasi awal ketika ada kasus-kasus yang ada di sekolah seperti itu, ya ini menjadi, ditingkatkan dan saya kira, selain sekolah juga lingkungan ya, karena kadang-kadang kan juga anaknya lebih kecil ya, yang belum masuk ke jenjang pendidikan formal, mungkin baru PAUD atau mungkin belum bersekolah juga. Ini juga menjadi bagian dari, kehati-hatian, posyandu yang ada bisa digerakkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, lingkungan juga tetap terus, mengupayakan edukasi. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, segera dibawa ke, rumah sakit, layanan kesehatan dasar, kemudian biar ada tindakan yang cepat dan akurat gitu, sesuai dengan kondisi. Agar tidak terjadi keterlambatan seperti yang tadi, sering terjadi sih.